Oke, di sini ada 30 lebih ya. Oke, mungkin kakak perkenalkan diri lagi. Mungkin ada yang kemarin yang belum ikut ya. Oke, perkenalkan nama kakak Hanafi Hamdi, bisa dipanggil Kak Hanafi. Kakak alumni dari jurusan Matematika Universitas Pajajaran. Ya, jadi lulusan 2023, jadi baru lulus. Jadi sekarang ya ngajar kayak gini aja. Oke, kemarin kita udah bahas PK ya. Oke, sampai nomor 8 ya. Kemarin udah bahas sampai nomor 8, nanti kita lanjut ya. Buat ini adalah soal, gambaran soal asli dari tahun 2020, 2024 ya. Oke, jadi nanti ya mirip-mirip lah bentuk soalnya. Setidaknya materinya ada yang mirip gitu ya, tapi model soalnya yang berbeda. Oke, kita lanjut ya sama seperti yang kemarin. eh, Kalian coba kerjain dulu ya. Nah, di sini kan kalau PK waktunya berapa? 1 menit. Ya, 1 menit satu soal. Ya, tapi karena kita sekarang belajar ya, jadi eh, masih ada yang materinya masih belum ingat, kayak gitu ya. Oke, jadi coba kerjain dulu 3 menit buat satu soalnya. Nah, nanti kalau udah ketemu jawabannya boleh dikirim ke kolom chat. Ya, ya, jadi nggak apa-apa kirim aja walaupun salah, nggak apa-apa. Ya, intinya dikirim aja. Hmm, Ya, oke, coba dulu untuk soal lanjutannya soal nomor 9 ya. Oke, kemarin kita minta dulu nomor 8 itu dapat informasinya itu titik B-nya 5,5 ya, 5,5. Oke, coba lanjut kerjakan soal nomor 9.
Oke, oke. Di sini aku manfaat telat masuk sama tadi kan. Oke. Oke, di sini yang jawab udah 3 menit ya. Lebih lah kayaknya. Oke, di sini ada yang menjawab jawaban trio Oke, coba kita bahas dulu ya. Di sini kita lihat dulu saja buat pertanyaannya. Di sini ada persamaan garis L ya. Oke, kita harus ingat lagi untuk rumus persamaan garis ya. Persamaan garis. Persamaan garis melalui titik X1, Y1 bergradien M. Oke, maka ini rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Ya, oke, di sini katanya garis L, eh, ya, di sini persamaan garis L. Maka kita cari di sini persamaan garis L ya, dia melalui apa? Melalui ya, melalui titik di sini garis L-nya melalui titik B ya. Titik B-nya itu adalah 5,5 ya. 5,5 bergradien ya. Di sini ada rumusnya bergradien eh, M ML, tapi belum diketahui ya gradien L-nya berapa. Oke, tapi di sini kita bisa mencari untuk gradiennya itu ya, di sini katanya titik L melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD ya, diagonal BD. Maka di sini ya, kalau misalkan kita tulis diagonalnya ya, diagonal di sini ya dia tegak lurus gitu ya, katanya dia tegak lurus di sini, tegak lurus ya. Jadi kita bisa mencari hubungannya. Jadi ada hubungan dua garis ya. Jadi hubungan hubungan dua garis. Ya, yang pertama maaf. Yang pertama itu sejajar ya. Kalau garisnya sejajar itu M1 sama dengan M2. Jadi gradiennya sama. Ya, kalau misalkan dia tegak lurus ya, tegak lurus, maka M2 sama dengan min 1 dibagi M1. Gitu ya. Atau biasanya juga boleh ditulis menjadi M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, gitu ya. Oke, itu hubungannya. Nah, jadi nanti hubungan gradien L dengan BD itu adalah saling tegak lurus. Ya, bakal bisa kita tulis. Oke, terus selanjutnya kita harus tahu juga rumus gradien ya. Gradien, gradien dua titik. Ya, dua titik. Sama X1, Y1, X2, Y2. Maka gradiennya rumusnya Y1 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ya, nah, bebas ya kalau di sekolahnya Y1 duluan sama ya. Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Tapi harus konsisten. Kalau misalkan Y2 di depan, maka X2-nya juga di bawahnya, di depan juga. Kalau Y1-nya di depan, ya, oke, kan tergantung sekolah, guru yang ngajarin, ya, kayak sama aja ya. Itu kan ini cuma tinggal dibalik aja. Tapi harus konsisten. Kalau Y1-nya di atas, di depan, bawahnya X1-nya di bawah ya. Oke, untuk Oke, maka di sini kita bisa mencari gradien apa? Gradien BD, tapi D-nya kita belum tahu ya.
kemarin kita udah bahas nomor 8 itu, oke. Nomor 8 itu kita dapat garis D-nya itu 1,1 ya. 1,1. 1,1. Maka kita cari gradien gradien MD, kok MD? BD ya, maka MBD sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya, bebas mau yang mana, X1 X2-nya. Oke, kita anggap yang ini 2, yang ini 1 ya. Oke, maka di sini jadinya 5 kurang 1 dibagi X2-nya juga 5, X1-nya 1. Jadi 4/4 sama dengan 1 ya. Oke, maka di sini ya kita, karena di sini L ya tegak lurus terhadap BD, maka ML sama dengan -1 dibagi gradien BD. Ya, maka di sini jadinya -1/1, maka gradien L sama dengan min min 1. Ya, -1. Maka di sini kita bisa eh substitusi ya. Oke, karena kita udah tahu ML-nya itu adalah -1. Nah, karena kita udah tahu gradiennya -1 dan titiknya 5,5 ya. Ini artinya X1, ini X, Y1. Kita tinggal substitusi ya. Maka di sini Y dikurang 5 sama dengan -1 X dikurang 5. Maka ini Y kurang 5 sama dengan eh, -1 X ya, dikalikan ke dalam X, -1 X dikurang ditambah 5, atau Y sama dengan min X ditambah 5 tambah 5, maka Y-nya sama dengan min X tambah 10 ya. Oke, jadi jawabannya Y sama dengan min X tambah 10 ya. Jadi jawabannya E gitu. Oke, di sini kok panjang banget sih Kang? Kenapa kan waktunya cuma 1 menit gitu-gitu ya? Oke, tapi di sini kakak kenapa ngejelasin yang panjang dulu ya? Setidaknya kita tahu dulu ya rumusnya. Jadi nge-review lagi rumusnya, rumus persamaan garis, hubungan antara dua garis, gradien antara dua titik, gitu ya. Jadi ada setidaknya selain pembahasan soal, kita juga mereview materi ini, gitu ya. Cara cepatnya ada nggak? Ada ya. Cara cepatnya ada, maka di sini kita caranya ya, kalau nanti ada mencari persamaan garis kayak gini, nanti kalian di sini garisnya melalui apa? Di sini dia melalui 5,5 ya, 5,5 yang artinya X-nya 5, Y-nya 5. Ya, maka tinggal kita substitusi, X-nya 5 yang hasilnya Y-nya 5. Oke, coba satu-satu gitu ya. Maka di sini Y sama dengan X-nya 5 ya, min 5 tambah 5, 0. Salah ya, harusnya Y-nya 5. Maka cari lagi yang B. Y sama dengan 5 tambah 10. 15. Bukan juga ya. Karena hasilnya harus 5. Terus yang C lagi. Y sama dengan min 5 kurang 10. Min 15. Nah, salah lagi. Yang nomor D. Y sama dengan 5 kurang 10 sama dengan min 5. Bukan min 5 ya. Harusnya 5 Y-nya. Maka ini juga salah. Yang E, Y sama dengan min 5 tambah 10 sama dengan 5. Baru bener ya. Bener ya. Oke, mau pakai jalan cepat, mau pakai yang lama, yang ini pakai struktur ini, langkah-langkahnya ya nilai jawabannya tetap sama ya. Ya, di sini ya takutnya nanti soalnya yang begini, tapi soalnya ini ya apa, uraian gitu ya. Uraian ya kita nggak bisa ya menentukannya, nggak bisa dicocok-cocokin di opsinya karena nggak ada opsi juga gitu ya. Gitu. Jadi boleh nanti bisa, kalau persamaan garis ini nggak, kalau misalkan dia melalui titik atau dia gradien, maka kita cocokkan saja dalam soalnya gitu. Ya, oke. Gimana? Boleh dilihat dulu ya untuk soal nomor 9 di sini kita ada jalan langkah-langkahnya sesuai rumus ya, sama
mau jalan cepat juga sama jawabannya ya. Gitu, sama-sama jawabannya yang boleh dilihat dulu. Kalau ada yang mau bertanya boleh on mic atau di kolom chat. Kak, bisa ulang di L tegak lurus. Kenapa dapat yang satu tadi suaranya kepotong? Oke, Kak, maaf boleh sedikit ulang nggak? Cara cepat. Oh, oke. Ya, kenapa? Ya, kita jawab sini. Nah, dulu Kak bisa ulang di L tegak tegak lurus. Oh ya, di sini kan ya sesuai rumus kita lihat lagi rumusnya di sini. Kalau dia tegak lurus ya, di sini ada kata kuncinya tegak lurus ya. Di soalnya ada kata tegak lurus, maka hubungan garisnya itu tegak lurus ya. Maka kita pakai rumus kedua. Kalau tegak lurus itu M2 sama dengan -1/M1. Ya, maka di sini karena garis L dia tegak lurus ya terhadap diagonal BD katanya tegak lurus terhadap diagonal BD, maka kita bisa tulis ML sama dengan rumusnya ya. ML itu M2, MD itu M1. Maka ML sama dengan -1 dibagi MD. MD-nya berapa ya? Di sini kita udah cari ya. Maaf. Di sini kita udah mencari MD-nya sama dengan ya MD gradien D itu sama dengan 1. Tinggal disubstitusi si MD-nya diganti 1. Jadi ML itu sama dengan -1 dibagi 1. Jadi jawabannya -1 gitu. Ya, itu dapatnya -1 ya ML-nya. Oke, terus Lia di sini kan maaf boleh sedikit diulang nggak yang saya. Oke, cara cepatnya di sini kan nanti kan nggak intinya persamaan garis. Misalkan persamaan garis apalah gitu ya. Nanti bakal dikasih tahu dia garisnya apa. Jadi kalau nggak dikasih tahu di soal kita yang mencari sendiri. Kalau ini kan ya kita mencari sendiri ya. Persamaan garis L, L-nya melalui titik apa di pernyataan melalui titik bentar. Oh, me, ya melalui titik B. Ya, kita mencari sini sendiri ya, titik B-nya itu adalah 5,5. Maka di sini kita tulis titiknya 5,5, artinya X-nya 5, Y-nya 5 ya. Ya kan kalau titik itu awalnya X dulu, koma Y ya. Titik itu adalah titik itu kan X, Y ya. Nah, maka yang di depan itu X, yang belakang itu Y. Maka X, Y 5,5, X-nya 5, Y-nya 5. Maka tinggal substitusi aja ke opsinya. Nah, di sini kita mau substitusi X-nya aja. Maka kita mencari nilai Y-nya yang sama dengan 5. Contohnya A. A itu kan Y sama dengan min X tambah 5. X-nya diganti 5. Jadi Y sama dengan -5 ditambah 5. -5 tambah 5 jawabannya 0. Tapi nggak sesuai ya. Soalnya Y kita berapa? Y kita di sini adalah 5. Jadi untuk jawaban satu salah. Oke, kita coba sampai coba ke opsi yang ya Y. Gitu. Jadi kita tinggal substitusi X-nya. Y sama dengan -5 tambah 5. -5 tambah 5 10. -5 tambah 10 5. Sesuai ya dengan titiknya. X-nya 5, Y-nya juga 5. Oke, Kak. Terima kasih. Bisa. Oke. Bentar. Hmm, bentar. Oke, baik, Kak. Oke. Oke. Ya, oke. Yang lain juga boleh bertanya, ya. Nanti diulang lagi. Nah, takutnya nanti kalau ini ya, sinyalnya lah, atau suaranya putus-putus lah, atau meleng dikit, gerak dikit, nggak paham gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau udah paham, ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, boleh dikasih reaksi jempolnya biar kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, oke. Oke, oke bagus. Oke, ya, Kak saya mau masih kurang paham cara, cara, kurang- cara apa? Cara apa ini? Belum selesai udah kepencet tuh. Cara apa?
Bang, bentar masih nyatat. Oh, eh, kalau apa maksudnya? Kalau nyatat, boleh difoto dulu aja. Nah, nanti atau ini ya. eh, Sekarang dilihat dulu aja, dilihat, ngerasa yang mana yang nggak paham, nanti baru dicatat. Nah, dilihat dulu, nanti dicatat. Kenapa nanti filenya juga bakal dikasih juga ke nanti ini kakak kasih juga file apa ininya belajarnya ya. Jadi di sekarang kita fokusnya ke yang enggak yang belum pahamnya di mana. Nanti ada di recordingnya juga ada juga ya. Dari jawabannya, Kak, kok bisa dapat jawaban itu, Kak? Hmm, yang mana? Cara apa? Cara cepat, Kak, atau cara yang lama? Yang lama. Cepat atau yang ada langkah-langkahnya? Dari jawabannya, Kak, kok bisa dapat? Ya, di sini kan kalau cara lama, bla 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 bla, dapatnya ya Y sama dengan min X tambah 10. Maka sesuainya C, ya. Oke, kalau cara cepat, di sini kan titiknya tadi itu titiknya apa? Titik warna ungu. Titik L itu dia melalui 5,5 ya. Yang artinya X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 5. Kita tinggal substitusi di sini. Y sama dengan ya yang kita substitusi X-nya ya. X-nya disubstitusi. Jadi min 5 ditambah 10. Maka Y sama dengan min 5 tambah 10, 5. Maka jawaban Y-nya 5 ya. Maka sesuai ya dengan hasil kita cari dan yang diketahui sesuai. Maka jawabannya yang tepat itu yang gitu. Karena yang kita cari sama yang diketahui dia udah sesuai gitu. Ya gitu. Kenapa dapat E-nya gitu. Kalau yang lain, yang contohnya tadi yang A ya. Yang A itu kan saat kita substitusi X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 0. Yang kita dapat operasinya kan 0, tapi yang diketahui Y-nya 5 kan nggak sesuai ya. Yang kita dapatnya 0, Y-nya yang dapatnya 5 nggak sesuai. Maka A itu bukan jawabannya. Tapi yang E itu jawabannya. Oke, gitu gimana? Hmm, Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Gimana kalau paham atau masih bingung? Oke, gimana? Salwa Safira. Oke, aman. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih berhubungan dengan soal ini, nomor 8, 9, 10. Ya, tapi nomor 10 ini ditanya apa? Jarak titik A ke garis L. Ya, jarak titik A ini ke garis L jaraknya berapa? Oh, oke. Di sini jawabannya kurang ya. Kurang kurang tepat, kurang kurang kurang. Sini 2, terus 2 akar 2, 4 4 kok ini hitam. 2 2 akar 2, 4 4 akar 2 dan 5 akar 2. Oke, itu ya jawabannya. Opsinya. Apa jawabannya? 2 2 akar 2, 4 4 akar 2, 5 akar 2. Ya. Oke, coba dulu kerjain nomor 10, 3 menit. Oh, B, C, B, oh, yang tadi ya, oke. Oke. Oke, coba lain yang lain ya. Ada teman yang ini yang ngirim ada yang beda. Tahu-tahu jawabannya F. Nggak tahu ya. Dua mungkin, 2 akar 2, 4 4 akar 2, 5 akar 2.
Oke. Ya, ada B, C, B, B. Oke, B. Oke, ada 4, 4. Oke, jaraknya 4. Oke. Oke. Ya, oke. Kita bahas, sudah banyak yang jawab juga ya. Di sini kita kita tulis lagi ya yang diketahui tadi apa? Ada titik B-nya itu 5,5, titik D itu 1,1 dan garis L-nya Y sama dengan min X ditambah 10. Ya, oke. Maka di sini kita harus tahu kalau jarak titik ke garis ya, jarak titik, salah. Jarak titik ke garis ya, ada titik X1, Y1 ke garis ya, ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Oke, maka ada titik ke garis di sini ada garis ya, misalkan ke garis. Oke, terus ada titik di sini. Ya, maka jarak titik ini ke garis harus membentuk ini, gitu ya, gitu. Jadi dia harus membentuk sudut siku. Jadi jarak garis j- jarak titik ke garis itu adalah jarak terpendek ya. Ini kan jarak terpendek nih. Gitu. Jarak terpendek. Maka di sini titiknya X1, Y1. Di sini garisnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya. Oke, maka di sini rumusnya jarak ya. D jarak mutlak dari A kali X1 tambah B kali Y1 tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, itu rumusnya. Oke, maka kalau kita lihat dari soal, ya, kalau dari ini, oke, maka di sini kita tarik ya garisnya. Kayak dia membentuk sudut siku-siku nanti. Di sinilah contohnya. Kita harus membentuk sudut siku. Itu yang bakal kita cari jaraknya. Ya, intinya ya di sini jarak titik LA ke garis L. Ya, maka di sini ya kita tulis ya. Kita mencari jarak titik titik A itu 1,5 ke garis L ya. Ke garis L. Garis L-nya itu anak Y sama dengan min X tambah 10. Ya, kalau kita mau pakai rumus ini, ya, memakai rumus ini kita harus sesuaikan dulu bentuk garisnya itu harus dalam bentuk persamaan umumnya. Maka kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri semuanya, maka X ditambah Y min 10 sama dengan 0. Ya udah, maka kita bisa tulis ya, ini adalah X1-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, terus C-nya sama dengan min 10. Baru kita tinggal substitusi ke rumus ya, ini rumusnya. D sama dengan A, A kali X1, jadi 1 kali 1, B-nya 1, plus 1 kali 5, Y satunya 5 ya, dikurang 10. Kenapa dikurang 10? Karena C-nya minus 10. Dibagi akar dari A-nya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, maka didapatkan 1 tambah 5, 6. 6 kurang 10 min 6. Kok min 6? Min 4 ya. Min 4 dibagi akar 2. Oke, maka di sini yang tanda tegak 2 ini dinamakan apa? Tanda mutlak ya. Tanda mutlak gunanya apa? Merubah semua angka di dalamnya menjadi positif. Maka jawabannya 4 per akar 2. Apakah ini udah rasional? Belum ya, maka kita rasionalkan dulu. Maka dikali dengan akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 4 akar 2 dibagi 2. Oke, 4 akar 2 dibagi 2, 4 bagi 2, 2. Jadi jawabannya 2 akar 2. Ya, maka jawabannya yang B gitu. Ya, jadi jawabannya yang B. 2 akar jaraknya itu 2 akar 2. Ya, oke. Mungkin Tria tadi jawaban 4 ini ya, jarak A ke B baru 4 ya.
tapi itu bukan jarak terpendek gitu ya. Jadi kalau untuk jarak jarak suatu titik ke garis itu harus jarak yang terpendek. Maksudnya ya, maksudnya itu jarak terpendek. Ini juga jarak, tapi bukan jarak ya, dari titik ini ke titik ini itu bukan jarak dari titik ke garis. Ya, oke. Jadi kita pakai rumus jarak titik ke garis ya. Oke, boleh dilihat dulu untuk soal nomor 10. Ya, kalau bingung boleh ditanyakan, boleh on mic atau D itu jarak. Ya, benar. D itu jarak. D itu singkatan dari jarak. Mana ya di sini lah. F lah. Oke, boleh dilihat dulu. Kalau bingung boleh ditanyakan. Ada cara cepatnya nggak, Kak? Oke, cara cepatnya. Oke, kalau untuk cara cepatnya di sini ya, kita harus ini khusus ya, khusus untuk yang apa namanya? Khusus untuk persegi aja. Oke, maka di sini untuk jarak cepatnya di sini kan jarak A ke B itu 4 ya. Di mana kita lihat dari sini angka berbeda 1 ke 5 jaraknya 4. Ini karena dia persegi, maka di sini juga 4, di sini juga 4, di sini juga 4. Ya, maka di sini kita bisa mencari kemiringannya ya, kemiringan dari jarak D ke titik B ini. Ya, itu pakai Pythagoras ya. 4 sisinya 4 4 maka miringnya 4 akar 2 ya. 4 akar 2. Miringnya 4 akar 2. 4 akar 2. Oke, maka di sini kita bisa juga tarik ya. Di sini dia sejajar nih garisnya jadinya. Ya, oke, kayak gini jadinya ya. Oke, maka untuk jarak A, ya jarak A ke garis L ya, L ya, ini sama ya. Ini sama dengan yang ini. Sama dengan ini. Maka ini garis yang ini setengah dari diagonal BD ya. Gitu. Diagonal BD panjangnya 4 akar 2. Setengahnya apa? 2 akar 2. Udah ketemu 2 akar 2. Gitu. Tapi ini khusus untuk ini aja ya. Karena kalau persegi itu nanti membentuk dia karena persegi itu diagonalnya dia saling tegak lurus ya. Diagonalnya saling tegak lurus. Gitu. Jadi bisa mencari cara cepatnya. Tapi khusus untuk persegi aja. Gitu ya. Maka BD tadi berapa? 4 akar 2, maka setengahnya 2 akar 2. Itu cara cepatnya. Gitu. Tapi nggak terlalu cepat juga ya, karena kita harus tahu dulu AB-nya berapa, CB-nya berapa, gitu. Gitu ya. Harus tahu lagi rumus Pitagorasnya, gitu ya. Kan Pitagoras ya 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, tapi kalau ada suatu segitiga siku-siku dengan sisinya yang sama, maka miringnya itu sisi akar 2. Ya, misalkan 5 akar 2 atau 2 akar 2. Tapi di sini sisinya 4, jadi 4 akar 2. Gitu. Ya, oke. Itu caranya untuk yang cepat. Ya. Oke, gimana boleh ini boleh dilihat lagi ya. Kalau bingung boleh ditanya. Boleh bilang nggak Kak, itu empatnya dari mana tadi? Oh, empatnya itu kita melihat kalau misalkan jarak ya. Oke, maka di sini A ke B ya. Ya, kita ambil salah satu aja. Jarak ini A-nya kan 1,5.
B-nya itu 5,5. Maka lihat angka yang berbeda. Di sini angka yang berbeda itu X atau Y-nya. Kalau yang A kan X-nya 1, kalau B X-nya 5, kalau A Y-nya 5, B Y-nya juga 5. Maka kita lihat angka berbeda. Maka yang berbeda itu titik X-nya. Maka di sini 1 ke 5 itu jaraknya berapa? Jarak 1 ke 5 berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 4 kali loncatan ke menuju angka titik 5. Maka jaraknya 4. Nah, sama aja ya. B ke C juga kayak gitu caranya. C ke D, D ke A. Karena di sini dia persegi ya udah tahu kalau persegi itu sisinya sama panjang. Ya, gitu. Jadi dapatnya 4-nya dari situ. Dari titik A ke B ya 1 ke 5. Gitu. Kak, sorry boleh diulang untuk cara cepatnya soalnya tadi. Oke, oke, oke. Ya, cara cepatnya di sini tadi apa? Khusus untuk persegi saja ya, karena persegi itu apa? Persegi itu diagonalnya tegak lurus. Oke, maka di sini kita tarik dulu ya BD garis BD-nya. BD itu kemiringan ya, kemiringan atau sisi diagonal persegi. Maka untuk mencari panjang BD ya, BD itu kan diagonalnya. Kita pakai rumus Pitagoras ya. Nah, untuk cara cepatnya kalau segitiga siku-siku dengan sisi yang sama, maka miringnya sisi akar 2. Di sini kan sisinya 4. Di sini BC juga 4, DC juga 4, maka BD itu 4 akar 2. Gitu, 4 akar 2 ya. Maka setelah itu, karena udah tahu BD-nya itu 4 akar 2, maka kita tarik garis dari A ke C. Gitu. Maka karena AC itu dia tegak lurus, dengan A, AC itu dengan AB ya tegak lurusnya di tengah-tengahnya, maka di sini panjang AL itu sama dengan setengah diagonal dari BD gitu. Ya, setengah diagonal dari BD. Karena BD-nya 4 akar 2, maka jarak titik A ke L itu setengahnya 2 akar 2 gitu. Oke, gimana? Masih bingung? Bentar. Oke, paham Kak. Oke, ya sama-sama. Oke, oke, Vivian juga sama-sama. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau udah paham, biasa coba dikasih reaksi jempolnya. Biar nanti kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, 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 ya, oke. Jadi nanti di UTBK itu ya soalnya berkaitan dengan opsi. Tapi di sini untuk yang soal model ini 7, 8, 9, 10 ini namanya modelnya soal rumpang. Maksud soal rumpang itu apa? Kita nggak bakal bisa loncat. Nggak bisa loncat. Misalkan nomor 8 ya udahlah langsung ngerjain nomor 10. Nggak bisa. Karena dia harus ngerjain dari awal dulu. Kayak kalau yang lain kan bisa nih, kalau nggak bisa yang nomor 2 kan bisa ngerjain nomor 3 dulu. Nggak ada kaitannya. Tapi kalau 8, 9, 10 kan ada kaitannya ya. 8, 9, 10 ada kaitannya. Jadi kalau udah salah satu, misalkan nih nomor 1 salah, ya otomatis duanya bakal salah juga. Tiganya juga salah juga gitu ya namanya soalnya teks rumpang. Jadi di sini nggak bisa loncat dan kalau udah salah di depan di awal ya salah di akhir juga. Ini nggak hanya di PK, di PBM, PPU kayak gitu juga ya. Ada soal rumpangnya dia harus dikerjain dari awal nggak bisa diloncat ke soal terakhirnya gitu. Kita ya, oke kita aja. Oke kita lanjut ke soal nomor 10. 11. Benar 11. Oke, di sini ini beda ya. Ada 4 pernyataan, beda sama soal. Ya kita lihat dulu mana yang kemarin soalnya. Yang ini beda soal sama nomor 4. Ini ada 4 pernyataan juga. Tapi ya kemarin kita ada triknya ya. Trik pengerjaannya yang ini, trik pengerjaannya. Tapi kalau soalnya yang nomor 11, ini kan sama ya, ada 4 pernyataan, tapi nggak kayak yang sebelumnya soalnya. Tapi yang ditanya bernilai benar. Ya udah, ini nggak ada tipsnya, nggak ada cara cepatnya, harus diperiksa keempat pernyataannya, gitu ya, keempat pernyataannya.
Oke, maka coba dulu untuk yang nomor 11. Oke, maka untuk ini persamaannya harusnya AN plus satu sama dengan 2 dikurang 5 AN. Ini yang harusnya soalnya ini. Oke, coba dulu 3 menit untuk 4 lah, karena di sini ada 4 pernyataannya. Coba 4 menit untuk ngerjain soal nomor 11. Ya, sama. Kalau udah ketemu jawabannya, boleh dikirim ke kolom chat. Bagus ini lucu kecil. Ya, itu AN tambah satu sama dengan 2 dikurang AN, ya bukan 2 dikurang 5 AN. 2 dikurang 5 A2, bukan ya, tapi AN harusnya.
Oke, oke, belum ada yang oke nggak apa-apa. Oke, kita di sini bahas soal nomor 11 ya. 11 ya, sambil ini sambil membahas kan ya nanti kalau udah yang ketemu boleh dijawab ya di kolom chat. Bilangan barisan bilangan real A1 A2 memenuhi persamaan AN tambah satu sama dengan 2 dikurang 5 AN. Untuk setiap bilangan asli N dan A4 sama dengan min 8. Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai benar? Maka harus cek satu-satu ya. Maka kita cek dulu untuk yang satu. Yang satu ya. A3 merupakan bilangan bulat. Ya udah. Maka di sini yang diketahui A4, maka kita misalkan kita tulis N-nya sama dengan 3 ya karena kita mencari A3-nya. Ya, maka di sini jadinya A N-nya 3 ya. 3 tambah satu 4 A4 sama dengan 2 dikurang 5 kali A3. Ya, maka A4-nya berapa? Min 8-nya jadi min 8 sama dengan 2 dikurang 5 A3. Oke, A3-nya pindah ke kiri, min 8-nya pindah ke kanan ya biar ini apa? Biar positif. Maka di sini jadinya 5 A3 sama dengan 2 ditambah 8 atau 2 tambah 8 10. Maka A3 sama dengan 10 dibagi 5 2. A3 bilangan bulat, benar ya, karena 2 itu bilangan bulat, maka pernyataan satu benar. Lanjut pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu A5 sama dengan min 38. Ya udah, karena kita ada A4, maka kita bisa mencari A5. Kita substitusi N sama dengan 4. Maka di sini A5 ya, N tambah satu sama dengan 2 dikurang 5 kali A3 ya. 5 kali A4. A4-nya min 8 jadi 2 dikurang 5 dikali min 8. 2 min 5 kali min 8 plus 40. Maka A5-nya 42. Tapi di sini pernyataannya 40 ya 40 min 38. Salah ya, maka A5 salah. Oke, lanjut. A2025 merupakan bilangan negatif. Ya udah, maka kita cari dulu biar dapat A25-nya apakah benar bilangan negatif ya. Kita masuk ke pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga ini ya kita carinya ya, kita substitusi N-nya sama dengan 5. Maka dapatnya A6 sama dengan 2 dikurang 5 kali A5 atau 2 dikurang 5 kali 42 atau 2 ya 2 dikurang ini 210 ya jawabannya negatif 218. Maka kita lihat di sini A2 A3 A3-nya 5 jadi kita dapat di sini ya A3-nya positif, A4-nya negatif, A5-nya positif ya, positif 42, A6-nya negatif. Maka kita bisa simpulkan kalau misalkan A bilangan tapi bilangannya ganjil itu nilainya positif. Sedangkan genap nilainya negatif. Maka untuk A2025 ya 2025 itu ganjil ya. Kalau ganjil nilainya positif. Maka ini hasilnya positif. Intinya positif dulu. Maka untuk pernyataan ketiga itu dia salah. Ya, salah ya. Pernyataan ketiga dia salah. Maka di sini salah. Oke, lanjut ke lanjut ke soal yang pernyataan keempat. A20 dikurang A40 dikurang A20 merupakan bilangan negatif. Ya udah, kita tulis dulu ya satu-satu. A40 rumusnya kalau A-nya 40 sama dengan 2 dikurang 5
A39 ya. Oke, terus A20 sama dengan 2 dikurang 5 A19 ya, 19. Ya udah, maka di sini kita tinggal dikurangkan ya. Yang bakal kita cari itu A40 dikurang A20, duanya habis, jadinya min 5 A pangkat 39 ditambah A pangkat 5 ditambah ya, di sini kita kurangkan 5 A19. Maka di sini bisa kita tulis min 5 dalam kurung A39 dikurang A19 ya. Oke. Maka di sini apakah kita bisa menentukan nilainya dia positif atau dia negatif? Ya, maka di sini kalau kalau 39 19 itu kan angkanya negatif, ini ya, angkanya positif ya, tapi dia tiap dia naik ya, A3 sama A5 itu lebih besarnya 42. Maka kalau A39 dikurang ini bakal hasilnya positif ya. Oke, maka negatif 5 dikali positif hasilnya negatif kali positif negatif ya. Negatif. Maka ini negatif ya. Maka karena negatif benar ya. A40 dikurang A20 merupakan bilangan yang negatif. Maka pernyataan 4 benar. Maka banyak, misalnya banyak dari 4 pernyataan ini yang benar itu ada 2 ya, 1 dan 4. Maka pernyataannya jawabannya yang C. Oke, jadi ada 4 yang benar ya, ini 1 benar, 2 salah, 3 salah, 4 benar. Oke, boleh dilihat dulu untuk soal Kak, kenapa yang min 28 bukannya min. Oh iya benar. Tapi tetap ya, intinya dia tetap negatif ya. Benar-benar ini harusnya 0,8 ya. Benar-benar. Ya, oke. Tapi intinya kita ini bukan mencari nilai ya, kayak ini kita mencari pola aja. Ya, kayak ini bagi belasan. Ya kan, ya benar ya. Harusnya minus 200 lah. Negatif min 8 di awal dari mana, Kak? Dari ini soal. Mungkin udah dijawab juga ya sama temennya ya. Dari soal. Itu dari soal katanya. Oleh iya bener ya, dari soal. Oke, lanjut. Kenapa pakai 5 Kak? Apakah kelipatan? Pakai 5? Enggak, kita enggak pakai 5. Oh, bukan. Kita untuk pakai 5 itu biar kelihatan ini, untuk ini kita mencari pola kalau misalkan N-nya 5, maka kita ketemu nilai A6-nya ya. Kita ketemu nilai A6. Jadi kita lihat, kita udah tahu nih A3-nya berapa, A4-nya berapa, A5-nya berapa. Sekarang kita mencari A6. Ya, maka di sini N-nya harus ditulis 5 dulu gitu. Jadi kelihatan polanya. Oke. Oke. Ya, kayak gitu. Oke. Yang lain kalau ada yang bingung ya boleh ditanyakan. Oke. Kak, yang pertanyaan 4 tadi gimana bisa plus untuk A ya. Oke, di sini kita lihat polanya ya. Polanya, di sini kan A39 sama A19 itu ganjil. Kalau ganjil itu A3, A5 ya, itu nilainya positif. Maka kita lihat A3 sama A5. A3, A5, maka semakin besar nilainya, misalkan A3 sama A5 kan A5 yang lebih besar ya, 5 sama 3 gitu ya. Tapi A5 nilainya 42, sedangkan A3 nilainya 2. Maka berkemungkinan juga 39 itu nilainya pasti lebih besar daripada
19. Maka bilangan terbesar dikurang bilangan kecil, ya nilai kan intinya A39 sama A19 itu positif dulu ya. Nah, jadi misalkan A39-nya 100, A19-nya 10, maka 100 kurang 10 otomatis ya bilangan terbesar dikurang terkecil, maka nilainya ya bilangan positif. Jadi gitu. Kan ini 39 bilangan positif, positif terbesar, yang A19 yang bilangan positif yang kecil. Kalau dikurang ya jawabannya positif. Gitu. Maaf, kenapa A25 itu bisa positif? Ya, karena di sini kita lihat polanya. Polanya di sini A3, A4, A5, A6. Di sini kan plus minus plus minus gitu ya. Oke, kalau kalau A negatif ya, kalau misalkan nilainya 3 sama 5 kan dia negatif ya. 3 sama 5 dia negatif, bilangan negatif. Maka jawabannya positif. Ya, dilihat dari mana positifnya dari sini. A3-nya 2, maka positif 2. A5-nya 42, positif 42. Kalau A4 sama A6, A4-nya negatif 8, A6-nya negatif 208, negatif ya. Maka untuk A2025, 2025 negatif atau positif? Eh, 2025 ganjil atau genap? Ganjil. Maka ganjil itu tandanya positif gitu. Oke, oke, gitu. Gimana? Ya, kenapa A2025 itu bisa positif gitu ya? Kita lihat polanya gitu. Kak, maaf itu min mama 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 dari mana Kak? Oh, dikurang. Di sini kita kurang ya. Ini kan dikurang 2 dikurang 2 habis ya. Min selanjutnya ini. Selanjutnya yang ini ya. Min 5A39 dikurang negatif 5A19 gitu ya. Maka negatif dekat negatif positif. Jadi min 5A39 ditambah 5A19. Nah, dari situ. Dikurang karena kita mencari A40 dikurang A20. Gitu ya. Ya, karena kita mencari A40 dikurang A20. Oke, yang lain gimana? Oke, oke, paham. Oke. Nah, sama-sama ya kayak gitu. Tinggal karena kita kalau ya misalkan A40 tambah A20 berapa ya? Ya tinggal kita tambahin, ditambah gitu ya. Tapi di sini yang diminta dikurang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk soal nomor 11? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa coba dikasih reaksinya kalau udah paham. Oke, misalnya ada 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya. Coba. Oke, oke ya. Oke, tidak ada. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini sama ya. Ini kita mencari, ya, tapi ini ya ini lebih gampang lah dari yang tadi karena di sini data ya data. Nah, maka statistika ya itu kita dari SMP juga udah belajar statistika, udah tahu median, modus, rata-rata gitu ya. Gitu. Oke, coba dulu nomor 12 3 menit ya. Coba dikerjakan dulu nomor 12-nya 3 menit. Ya kalau udah ketemu jawabannya boleh dikirim ke kolom chat. Oke.
Oke, oke di sini yang ngejawab udah ada Bella satu. D, oke benar nggak ya jawabnya D? Kita bahas. Oke, kita bahas nomor 12. Ya, di sini ada jawabannya D. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut 3, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 8, 8, 9. Berapakah banyak dari empat pernyataan berikut bernilai benar? Oke, maka di sini kita harus tahu dulu median, modus, rata-rata. Ya, kita cari dulu rata-rata. Rata-rata, ya, rata-rata itu rumusnya jumlah data dibagi banyak data ya, banyak data. Ya, maka ini sama dengan ya tinggal dijumlahkan ya. Tak 3 tambah 5 tambah 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 dibagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bagi 12. Ya, maka ditambahkan 8 tambah 24 tambah 21 tambah ini berapa ini? 16 tambah 9 ya, dibagi 12 maka ini 30 tambah ini 2 3 40 70 78 78 dibagi 12 ya. Oke, maka ini 6 ya. 6 itu 7 72 6 ya. 72 ditambah 6 dibagi 12. 72 bagi 12 6 6 tambah 1/2 ya. 6/12 maka jawabannya 6,5. Jawabannya 6,5. Oke, rata-ratanya 6,5. Oke, maka di sini oke lanjut median. Median. Median itu nilai tengah ya. Nilai tengah. Ya, maka di sini kita lihat. Di sini ada 14 ya, cara gampangnya ya tinggal coret-coret aja ya. Kita tinggal coret aja. Kita lihat di tengahnya. Kita ambil di sini 4, kita coret di sini 4. Ya, terus di sini coret 2, 4. Di sini coret berapa lagi? 1, di sini 1. Maka sisanya 6 sama 7 ya. Maka kalau ada 2 nilai tengahnya, maka nilainya ditambahkan 6 tambah 7 dibagi 2. Maka 13 bagi 2, 6,5. Oke, modus lagi. Modus itu yang sering muncul. Yang sering muncul itu angka 6 ya. 6 karena 6 itu ada 4. Modusnya 6. Ya udah, tinggal kita lihat. Di sini untuk pernyataan satu. Pernyataan satu median. Median sama dengan modus. Oke, benar salah. Mediannya 6,5. Modusnya 6. Ini salah ya. Oke, dua. Rata-rata kumpulan data kurang dari 6. Oke, rata-rata kurang dari 6. Benar salah? Salah ya? Salah. Karena di sini 6,5 rata-ratanya. Maka ini salah. Salah. Oke, lanjut. Pernyataan ketiga. 3, modus kumpulan data kurang dari jangkauan. Oh, kita masih ada jangkauan. Ya, kita cari jangkauan dulu. Jangkauan. Jangkauan itu rumusnya apa? Data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya berapa? 9. Data terkecilnya 3, 6. Ya. Oke, jangkauan ya.
jangkauan kurang dari salah, modus kurang dari jangkauan. Modus kurang dari jangkauan. Modusnya berapa? 6, jangkauannya 6. Apakah dia kurang? Enggak. Maka 3 salah. Oke, nomor 4. Nomor 4, median kumpulan data sama dengan rata-rata. Median sama dengan rata-rata. Ya, mediannya berapa? 6,5, rata-ratanya juga 6,5. Benar ya. Jadi pernyataan 4 benar. Oke, maka jawabannya ya cuma satu ya. Kalau satu itu jawabannya yang B. Satu saja yang benar ya. Satu pernyataan saja. Oke, boleh dilihat dulu. Kalau ada yang bingung boleh ditanya. Oke, ya di sini ya. Median, rata-rata, modus, jangkauan ya. Ya, jadi median yang satu salah, dua salah, tiga salah, empat benar. Kali banyak yang benar itu cuma satu. Oke. Ya, boleh dilihat dulu. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Ya, oke. Kalau tidak ada ditanyakan, boleh dikasih reaksinya yang udah paham. Ya, nanti kita lanjut ke soal. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, ini beda lagi ya pernyataan. Oke, di sini modelnya benar salah ya. Oke, fungsi f didefinisikan dengan terus grafik fungsi diperoleh dari pencerminan ya x sama dengan satu. Oke, ya coba dulu. Ini 4 menit ya, coba dulu kerjakan 4.
Oke, oke di sini udah jawab jawabannya di sini. Kita obrol. Satu salah, jadi salah, benar, benar kayak gitu ya. Oke, coba kita kerjakan dulu ya. Pertama itu yang ditanya satu itu F2 ya sama dengan nol. Ya udah tinggal substitusi aja ya. F2 sama dengan satu dikurang 2 kuadrat. Satu kurang 4 min 3. Salah ya? Oke, maka satu salah. Nah, di sini salah. Oke, lanjut. Di sini nomor 2. Grafik fungsi fx dapat diperoleh dengan penggeseran gx dengan dua satuan ke kanan. Oke, ya, oke. Maka di bentar, bentar. Terhadap garis hmm, fungsi f didefinisikan. Ini grafik fungsi g diperoleh dari pencerminan grafik fungsi f terhadap garis x sama dengan satu. Oke, terus ya ini grafik fungsi fx dapat diperoleh dengan menggeser gx dengan dua. Coba kayaknya di sini kita kali dulu soal aslinya sangat ini ya karena fx-nya ditulis dua kali. Nomor 13. Udah, mungkin fx-nya berbeda ya kali ya fx ini. Oke, oke. Oke, oh, oke, paham, paham. Oke, maka di sini ya kita cari dulu ya. Ini kalau pergeseran itu materinya apa? Transformasi geometri. Ya, transformasi geometri. Oke, kalau pencerminan itu namanya refleksi. Ya, oke, kalau refleksi terhadap garis ya, terhadap nanti dibaca lagi ke banyak tuh ya terhadap garis x sama dengan satu ya. Oke, kita di sini x-nya sama dengan a ya. Oke, maka kalau titik ya misalkan titiknya x, y ya titik A terus direfleksikan terhadap titik x sama dengan A, maka bayangannya itu x aksen, y aksen itu bayangannya sama dengan eh, 2A dikurang x, y aksen ya, y gitu. Maka di sini jadinya X aksen sama dengan 2A kurang X, sedangkan Y aksen sama dengan Y. Gitu. Ya udah, pertama kita cari dulu ya grafik G-nya dulu ya. Grafik G itu diperoleh dari pencerminan ya. Maka G ya, grafik G ya kita cerminkan ya. Maka ini kan dia X sama dengan satu ya. Maka X ya, maka refleksi X sama dengan satu, maka di sini bayangannya titiknya menjadi eh, 2 kali 1 2 dikurang X, Y ya dengan artian X aksen sama dengan 2 kurang X, Y aksen sama dengan Y ya karena kita di sini yang kita punya itu nilai ini kan sama dengan Y sama dengan 1 kurang X kuadrat ya maka kita ubah ke dalam bentuk X. Oke, X-nya dipindah maka X sama dengan 2 dikurang X aksen. Ya, Y-nya juga Y aksen. Maka tinggal kita substitusi. Maka di sini jadinya Y-nya diganti ya. Jadi Y aksen sama dengan 1 dikurang 2 kurang X aksen. Oke, maka ini adalah fungsi
GX ya, karena udah dicerminkan. Maka tinggal kita cari ya hasilnya. Maka di sini Y sama dengan satu kurang dalam kurung. Jadinya di sini 4 dikurang 4X ditambah X kuadrat. Atau Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Oke, ini. Oke. Ya, nilai Y, maka di sini fungsinya GX ya. GX sama dengan min X kuadrat ditambah 4X min 3. Ya, oke. Maka kita cari untuk pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua. Pernyataan kedua, pergeseran ya. Udah kita di atas aja. Nggak cukup ya. Pergeseran ya. Pergeseran. Ya, kalau pergeseran itu kalau kanan ya. Kanan kiri itu X ya. Maka di sini kalau atas bawah itu Y ya. Oke. Ya. Maka kalau pergeseran misalkan hmm, X, Y digeser ya, digeser sejauh A, B. Jadi A itu X, B itu Y ya. Jadi A ke kanan, B ke atas gitu ya. Maka nilai bayangannya X aksen, Y aksen ya, X aksennya sama dengan X tambah A, Y aksennya Y tambah B. Gitu. Ya. Oke, maka di sini fungsi f dapat diperoleh dengan pergeseran Gx dengan dengan dua satuan ke kanan ya, dengan artian ke satuan ke kanan aja ya. Maka di sini fungsinya titiknya x, y ditranslasikan atau pergeseran terhadap titik A-nya ya ke kanan 2 ya. Ke atasnya nggak ada, ke bawah juga nggak ada 0. 2,0 maka bayangannya menjadi X tambah 2, Y ya. Pengertian X aksen sama dengan X tambah 2, Y aksennya sama dengan Y ya. Maka di sini X sama dengan X aksen dikurang 2. Ya, maka tinggal substitusi ya ke G. Maka di sini fungsi fx ini sama dengan Y-nya sama dengan Y aksen sama dengan min X aksen dikurang 2 ditambah dikurang 3. X-nya diganti ya. X aksen dikurang 2 ditambah 3 ya. Maka ini jadinya min Y sama dengan min X kuadrat. Hmm, oke ya. X kuadrat dikurang. Bentar. Kayaknya GX-nya kita. Oke, gak usah inilah. Ini terlalu panjang. Ya, kita review. Oke, ini ganti. GX-nya nggak usah disederhanakan bentuknya. Maka di sini kita bisa tulis. Ya, oke. Maka fungsi GX ya. Fungsi GX-nya kita tulis GX sama dengan satu kurang 2 kurang X kuadrat. Ya, nggak usah kita sederhanakan. Ya udah, maka di sini baru ya. Y diganti Y aksen. Ya, X-nya diganti. Di sini jadinya satu dikurang 2 dikurang X aksen dikurang 2 ya. X aksen dikurang 2 dikuadratkan. Oke, maka ini jadinya Y satu dikurang 2 dikurang X ditambah 2 ya. Oke, maka Y sama dengan satu dikurang 2 4 ya. Dikurang X kuadrat. Oke, maka ini fungsi ya. Ini fungsi fx. Maka ini fungsi fx
sama dengan satu dikurang 4 kurang X kuadrat. Sama, beda ya. Di sini yang fx-nya itu harusnya satu dikurang fx sama dengan satu kurang X kuadrat. Tapi kalau untuk pergeseran ke kanan sejauh 2 satuan, ya, di sini nilai nilai fx-nya jadinya satu kurang 4 beda ya. Maka ini pernyataan 2 salah. Itu. Oke, lanjut. Pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga, grafik fungsi gx memotong sumbu y. Ya, artinya x-nya 0, y-nya min 3. Maka ganti ya. G, G, G0 ya. G0 sama dengan satu dikurang 2 kurang 0 kuadrat. Sama dengan y, sama dengan, ini jadinya satu dikurang 2 kuadrat 4. Maka y-nya sama dengan min 3 ya. Maka titiknya x-nya 0, y-nya min 3. Benar ya, ini benar. Oke, jadi jawabannya salah, salah, benar. Gitu. Ya, jadi materinya tentang transformasi geometri. Tapi di sini yang dipakai refleksi dan translasi atau pergeseran. Refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran. Ya, oke, boleh dilihat dulu untuk soal nomor 13. Kalau bingung boleh ditanyakan. SSB, oke. Ini siapa ini? Trio, oke. Salah-salah bener ya. Oke. Oke, boleh dilihat dulu. Kalau bingung boleh ditanyakan. Kalau ya boleh di kolom chat atau on mic aja juga boleh. Oke, ada yang bertanya? Tak. Ke cara mudahnya apa ada? Nggak ada. Nggak ada cara mudahnya ya, karena di sini konsepnya komplit, jadi nggak ada celah buat mencarinya, nggak ada apa, nggak ada triknya juga, karena harus diperiksa satu-satu pernyataannya, gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada cara cara mudahnya. Mungkin ini yang paling mudah karena materinya refleksi, translasi, gitu ya. Jadi nggak ada cara cepatnya kayak tadi ya, itu nggak ada ya. Harus caranya kayak gini. Mungkin cara cepatnya ya ini aja, kalau udah terbiasa mah kita nggak harus banyak nulis ya. Cuma kayak mikir, oke ini kalau misalkan digeser harusnya salah sih gitu ya. Oke, gitu aja. Perbanyak latihan soal aja. Kak, boleh dijelasin lagi fungsi GX, Kak? Oke, fungsi GX. Fungsi GX di sini kan katanya fungsi GX itu adalah pencerminan fungsi fx terhadap garis x sama dengan satu. Ya, kalau untuk transformasi geometri, pencerminan terhadap x sama dengan a, maka kalau misalkan ada titik x, y dan diterminkan x sama dengan a, maka bayangannya itu 2a kurang x, y. Jadi yang berpindah itu x-nya ya. Maka 2a dikurang x, y. Maka di sini disimpulkan didapatkan x aksennya sama dengan 2a kurang x dan y aksennya y. Kita y aksennya 2a kurang x dan y aksennya y. Maka di sini ya kita cari grafik gx ya. Grafik gx itu refleksi x sama dengan satu, a-nya kita ganti dengan satu.
ya. Maka di sini 2A min X jadinya ini 2 dikurang satu. Hanya satu ya. Y-nya tetap ya, Y-nya tetap ini. Maka X aksen sama dengan 2 dikurang X, sedangkan Y aksennya Y. Atau karena di sini yang diketahui di soal fx kan nilainya Y sama X ya, maka diganti dulu. Nah, Y-nya sama dengan Y aksen, sedangkan X sama dengan 2 dikurang X aksen ya. X-nya dipindah ke kanan, X-nya pindah ke kiri, X aksennya pindah ke kanan. Maka tinggal disubstitusi. X-nya, Y-nya diganti Y aksen, X-nya diganti X aksen. Maka di sini kan untuk soalnya kan di sini Y sama dengan satu dikurang X kuadrat ya. Maka tinggal diganti. Y-nya diganti Y aksen ya. Y-nya diganti Y aksen. X-nya diganti 2 dikurang X aksen. Maka ini udah disebut dengan fungsi GX. Gitu. Nah, maka langsung aja. Y-nya berubah jadi GX. GX sama dengan satu dikurang aksennya hilang. Satu dikurang 2 dikurang X kuadrat. Gitu. Jadi fungsi GX-nya ini. Gitu. Oke ya, itu untuk mencari fungsi GX. Oke. Oke, gimana? Coba dilihat lagi. Kalau bingung boleh ditanyakan. Oke, oke. Eh, oke. Ya, yang lain kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Oke, kalau tidak ada ditanyakan bentar, boleh dikasih reaksi jempolnya ya. Dan kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, 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 bagus. Oke ya, ini soal 14. Oke. Suatu prisma persegi memiliki tinggi 5 dan volume 8. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris. Oke, bentar. Kita mungkin coba yang lebih gampang dulu. Ini aja dulu. Ini soal berapa ini? 15 dulu aja. 15 coba kerjain. Ya, ya. 15 soal 15 coba kerjakan 3. Ini bisalah 3. 1 menit mah bisa. Tapi coba dulu aja 3 menit ya. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, boleh dikirim ke kolom chat.
Oke, jawabannya B. Oke, B itu P lebih kecil daripada Q. Oke, yang lain mungkin coba lagi. Apakah benar jawabannya B? Mungkin D mungkin ya, atau A atau C. Oke, kita bahas. Ada tiga orang yang ngejawab B, benar nggak ya? Jawabannya B. Oke, maka di sini kita selesaikan aja ya. Di sini oh, rumus operasinya, operasi tambah tambah bulatan tambah itu A bulatan tambah sama dengan 2 bulatan A kotak B. Ya, maka kita cari dulu di sini kan atau ya, maka cari salah satu dulu. Maka P sama dengan 0 bundaran ini 2, maka rumusnya ini ya, sama dengan 2 lingkaran 0 kotak B-nya 2 gitu ya. Oke, maka kita cari dulu 0 persegi 2. Kalau persegi pakai yang kanan ya, tabel kanan. 0 di sini 0 ya, 2 di sini 0, di sini 2, maka angkanya ini 1. Udah jadi sini 2 1 ya, karena 02 itu jawabannya 1. Oke, lanjut 2 lingkaran 1. 2 lingkaran 1 ya. Ini 1. Oke, maka P-nya 1, Q-nya 2, maka P lebih kecil dari Q ya. Oke, lanjut yang P kedua. P kedua itu 3, 3 ya. Ini. Maka cari di sini 3, di sini 3, maka jawabannya 1 ya. Oke, maka ini 1 juga. P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 2, maka P kecil dari 2. Karena karena P lebih kecil dari Q ya. Karena kesimpulannya sama, P kecil dari Q, di sini juga P kecil dari Q, maka P lebih kecil daripada Q. B ya jawabannya. Gitu. Ya, nanti kalau misalkan ya contohnya yang lain, contohnya aja. Kalau misalkan yang pertama kesimpulannya kecil, ya ini kecil, lebih kecil, yang kedua lebih besar, maka kan beda ya kesimpulannya, maka nanti jawabannya yang dia tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Tapi kalau yang ini kan jawabannya sama ya. P kecil dari Q, P kecil dari Q. Ya udah, maka kesimpulannya P lebih kecil daripada Q. Ya. Oke. Oke. Boleh dilihat dulu untuk soal nomor 15. Ya, kalau bingung boleh ditanyakan. Ya, ya kita di sini disuruh membaca ini ya. Kak bisa ulang penjelasannya, aku tadi bingung. Bentar. Kalau ada soal dengan simbol lain tetap sama nggak Kak cara?
Ya, kalau untuk membaca pola sama ya. Kalau untuk kalau untuk membaca polanya sama, misalkan di sini tandanya beda, misalkan tandanya bintang di sini ya, maka sesuai juga dengan bintang. Sama ya. Misalkan 0 bintang 2. Ya udah 0 2 1 juga jawabannya. Kayak gitu ya. Tapi kalau rumus ini ya, rumus ini nanti sesuai dengan soal, nggak bakal kayak gini terus rumusnya. Ini kan didefinisikan cuma cuma khusus untuk nomor 15. Dan operasi ini sama ini juga khusus nomor 15 gitu. Gitu ya. Oke, maka di sini ya sama ya. Pertama kita definisikan dulu A tambah B sama dengan 2 bulatan dalam kurung A kotak B ya. Maka kita di sini P-nya ada 2 ya. P-nya ada 2, 0 bundaran 2, 3 kotak 3. 0 bundaran 2 ya kita sisihkan rumusnya ya. 0 bundaran 2 sama dengan 2 bundaran ya. Di sini A-nya 0, maka A-nya 0 di sini. Terus B-nya 2, di sini juga 2 ya. Sesuaikan. Maka pertama kita harus cari dulu yang di dalam kurung ya. 0 bundaran 2 ya. 0 bundaran 2. Ya udah, maka di sini 0 bundaran 2, 0 kotak 2 ya. Maka di sini 0 kotak 2 jadinya di sini 0, di sini 2 maka ditarik kanannya berarti ketemu dengan 2 ya. Maka ini jawabannya. 1 ya. Maka 0 kotak 2 1. Oke, lanjut. 2 lingkaran 1 ya di sini lingkarannya 2 1 ya sama ya. Maka ditarik, ditarik jawabannya 1. Maka di sini P-nya 1, Q-nya 2. Maka P lebih kecil dari Q. Begitu juga lanjut 3 kotak 3 ya. P-nya kan 2 ya. Atau ya, jadi 3 kotak 2. Maka 3 kotak 3, maka ambil 3 dulu. 3 kotak 3, maka ditarik garis lurus. Dia ketemunya di mana? Di 1 ketemunya. Ya, maka P, P-nya juga sama dengan 1. P-nya 1, Q-nya 2, maka P-nya kecil dari 2. Ya, karena kesimpulannya sama, P kecil dari 2, P yang pertama, yang kedua juga P kecil dari 2, ya udah. Jadi jawabannya kuantitas P lebih kecil daripada Q. P kecil dari Q ya, maaf. Kecil dari Q, P kecil dari Q ya sama. Tapi kalau misalkan nanti kesimpulannya beda, yang satunya kecil, yang satunya besar, atau sama dengan, maka nanti jawabannya D ya, tidak dapat ditentukan. Tapi kalau ini kan sama ya, P kecil Q, P kecil Q, gitu. Oke.